Selamat pagi, perkenalkan nama saya Amelia Novita Sari Sidaurut dengan NIM 1804135 dari Unit 02 Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Pak dari Universitas Samudra. Di sini saya akan menunjukkan bagaimana meningkatkan kemampuan peserta didik dengan menggunakan sebuah strategi. Dan strategi ini cuma satu yang saya terapkan. Dan saya akan menjelaskan apa-apa saja nanti strategi setelah menunjukkan video pembelajarannya. Berikut videonya. Selamat pagi adik-adik. Apa kabar? Apakah sudah sarapan? Ya, harus sarapan. Dan sarapannya harus seimbang, harus jaga kesehatan, dan banyak-banyak minum air putih. Nah, hari ini kita akan membacakan satu cerita. Lalu kalian nantinya ikut mendengarkan atau menyimak apa yang ibu ceritakan atau ibu bacakan. Lalu kalian kembali menceritakan ulang dengan bahasa kalian. Dan nantinya tugas kalian adalah menulis cerita tersebut di buku dengan poin-poin. Lalu kalian ceritakanlah cerita tersebut dengan membaca buku kalian tersebut. Nah, adapun ceritanya adalah Anak Rajin dan Pohon Pengetahuan. Anak Rajin dan Pohon Pengetahuan. Pada suatu waktu, hiduplah seorang anak yang rajin belajar. Namanya Mogu. Usianya 7 tahun. Sehari-hari ia berladang, juga mencari kayu bakar di hutan. Hidupnya sebatang kara. Mogu amat rajin membaca, semua buku habis di lahapnya. Ia rindu akan pengetahuan. Suatu hari, ia tersesat di hutan. Hari sudah gelap, akhirnya Mogu memutuskan untuk bermalam di hutan. Ia bersandar di pohon dan jatuh tertidur. Dalam tidurnya, samar-samar Mogu mendengar suara memanggilnya. Mula-mula ia berpikir itu hanya mimpi, namun di saat ia terbangun suara itu terus memanggilnya. Anak muda, bangunlah. Siapakah engkau? Mengapa kau ada di sini? Tanya pohon tersebut. Mogu amat bingung. Dari mana suara itu berasal? Ia mencoba melihat ke sekelilingnya. Aku di sini, aku pohon yang kau sandari, ujar pohon itu lagi. Seketika Mogu menengok. Alangkah terkejutnya ia, pohon yang disandarinya ternyata memiliki wajah di batangnya. Jangan takut, aku bukan makhluk jahat. Aku Tule, aku pohon pengetahuan. Nah, perkenalkanlah dirimu, ujar pohon itu lembut. Aku Mogu, pencari kayu bakar. Aku tersesat, aku terpaksa bermalam di sini, jawab Mogu takut-takut. Nak, apakah kau tertarik pada ilmu pengetahuan? Apakah kau bisa menyebutkan kegunaannya bagimu? Tanya pohon itu. Oh ya. Aku sangat tertarik pada ilmu pengetahuan. Aku menjadi tahu banyak. Aku tak mudah dibodohi dan pengetahuanku kelak akan sangat berguna bagi siapa saja. Sayangnya, sumber pengetahuan di desaku amat sedikit. Sedangkan kalau harus ke kota, akan membutuhkan biaya yang besar. Aku ingin sekali menambah ilmuku, tapi tak tahu bagaimana caranya. Dengarlah nak, aku adalah pohon pengetahuan. Banyak sekali orang mencariku, tetapi tak berhasil menemukan. Hanya orang yang berjiwa bersih dan betul-betul haus akan pengetahuan yang dapat menemukanku. Kau telah lolos dari persyaratan tersebut. Aku akan mengajarimu berbagai pengetahuan. Bersediakah kau? Tanya si pohon lagi. Mendengar hal itu, Mogu sangat girang. Sejak hari itu Mogu belajar pada pohon pengetahuan. Hari-hari berlalu dengan cepat. Mogu tumbuh menjadi pemuda yang sangat tampan. Pengetahuannya amat luas. Suatu hari pohon itu berkata, Mogu, kini pergilah mengembara. Carilah pengalaman yang banyak. Gunakanlah pengetahuan yang kau miliki untuk membantumu. Jika ada kesulitan, kau boleh datang padaku. Mogu pun mengembara ke desa-desa. Ia memakai pengetahuannya untuk membantu orang, memperbaiki irigasi, mengajar anak membaca dan menulis. Akhirnya, Mogu tiba di ibu kota. Di sana ia mengikuti ujian negara.
Mogu berhasil lulus dengan peringkat terbaik di sepanjang abad. Raja amat kagum akan kepintarannya. Namun, ada pejabat lama yang iri terhadapnya. Pejabat Monda itu tidak senang Mogu mendapat perhatian lebih dari raja. Ya, nama abdi raja tersebut adalah Monda. Maka ia mencari siasat supaya Mogu tampak bodoh di hadapan raja. "Tuan, hari ini hamba ingin mengajukan pertanyaan," katanya pada Mogu. "Anda harus dapat menjawabnya sekarang juga di hadapan Baginda." "Silakan Tuan Monda, hamba mendengarkan," jawab Mogu. "Berapakah ukuran tinggi tubuhku?" tanyanya. "Kalau hamba tak salah, tinggi badan Anda sama panjang dengan ujung jari Anda yang kiri sampai ujung jari Anda yang kanan bila direntangkan," jawab Mogu tersenyum. Pejabat Monda dan raja tidak percaya. Mereka menyuruh seseorang mengukurnya. Ternyata jawaban Mogu benar. Raja kagum dibuatnya. Pejabat Monda sangat kesal, tetapi ia belum menyerah. "Tuan Mogu, buatlah api tanpa menggunakan pemantik," tantangnya. Dengan tenang, Mogu mengeluarkan kaca cembung, lalu mengumpulkan setumpuk daun kering. Ia membuat api menggunakan kaca yang dipantul-pantulkan ke sinar matahari. Tak lama kemudian, daun kering itu pun terbakar api. Raja semakin kagum, sementara itu Tuan Monda semakin kesal. "Luar biasa. Baiklah, aku punya satu pertanyaan untukmu. Aku pernah mendengar tentang pohon pengetahuan. Jika pengetahuanmu luas, kau pasti tahu di mana letak pohon itu. Bawalah aku ke sana," ujar raja. Mogu ragu. Setelah berpikir sejenak, dia berkata, "Hamba tahu Baginda, tapi tidak boleh sembarang orang boleh menemuinya. Sebenarnya, pohon itu adalah guru hamba. Hamba bersedia mengantarkan Baginda. Tapi kita pergi berdua saja dengan berpakaian rakyat biasa. Setelah bertemu dengannya, berjanjilah Baginda takkan memberitahukannya pada siapapun," ujar Mogu serius. Raja menyanggupi. Setelah menempuh perjalanan jauh, sampai mereka di tujuan. "Salam Baginda, ada keperluan apa hingga Baginda datang menemui hamba?" sapa pohon tenang. "Aku ingin menjadi muridmu. Aku ingin menjadi raja yang paling bijaksana," kata raja kepada pohon pengetahuan. "Anda sudah cukup bijaksana. Dengarkanlah suara hati rakyat, pahamilah mereka. Lakukan yang terbaik untuk Anda. Janganlah mudah berprasangka. Selebihnya, muridku akan membantumu. Waktuku sudah hampir habis. Sayang sekali pertemuan kita begitu singkat," ujar pohon pengetahuan seolah tahu ajalnya sudah mendekat. Tiba-tiba Monda menyeruak bersama sejumlah pasukan. Dia berkata, "Kau harus hajarkan aku," teriaknya pada pohon pengetahuan. "Tidak bisa, kau tak punya hati yang bersih," ujar pohon tersebut. Jawaban pohon itu membuat Monda marah. Ia memerintahkan pasukannya untuk membakar pohon pengetahuan. Raja dan Mogu berusaha menghalangi, tetapi mereka kewalahan. Walau berhasil menghancurkan pohon pengetahuan, Monda dan pengikutnya tak luput dari hukuman. Mereka tiba-tiba tewas tertambar petir. Sebelum meninggal, pohon pengetahuan memberikan Mogu sebuah buku. Dengan buku itu, Mogu semakin bijaksana. Bertahun-tahun kemudian, Raja mengangkat Mogu menjadi raja baru. Ceritanya telah selesai. Nah, cerita ini banyak mengajarkan kita tentang sebuah nilai-nilai di mana ilmu itu sangat penting, pengetahuan itu sangat penting. Jadi kita harus tetap menggalinya dan kita tidak boleh malas. Mogu merupakan seorang pemuda atau seorang anak yang memiliki tekad yang sangat kuat untuk belajar. Nah, dari cerita ini kalian melihat atau telah mendengarkan apa yang telah ibu bacakan. Nah, kalian mencatat kembali cerita ini dengan bahasa kalian, dan ibu akan meminta kalian untuk maju satu persatu membaca cerita tersebut. Dan ibu akan memberikan sebuah pertanyaan, dan itu merupakan tugas kalian agar menjawab pertanyaan tersebut.
Dan tugas kalian juga menuliskan nilai-nilai apa saja yang bisa, atau hal positif apa saja yang kita bisa ambil dari cerita ini. Lalu kita akan membacakannya bersama-sama di depan kelas. Nah, berakhirlah pembelajaran kita hari ini. Mungkin banyak kesalahan atau ucapan ibu yang menyakiti hati kalian, mohon dimaafkan, dan kalian harus tetap mengerjakan tugas. Kita akan bertemu pada pertemuan selanjutnya. Nah, hari ini telah selesai pembelajaran kita. Jangan lupa dikerjakan tugasnya. Ibu sudah ingatin 2 kali. Dan tetap jaga kesehatan, tetap jaga jarak, stay healthy, dan turuti perintah orang tua. Bye bye, selamat siang. Itulah pembelajaran yang bisa saya berikan. Jadi strategi itu merupakan strategi mendongeng. Jadi kita mendongeng kepada peserta didik. Sejak kecil mereka sudah tentu mendengar banyak cerita, jadi otomatis mereka akan tertarik dengan cerita tersebut jika guru menceritakan cerita tersebut, dongeng tersebut dengan baik, agar peserta didik tertarik. Nah, dengan strategi itu mereka kembali diminta untuk menceritakan cerita tersebut dengan bahasa mereka sendiri, sehingga ketika nantinya mereka berbicara di depan, kesalahan-kesalahan dari penyebutannya dapat kita perbaiki. Ketika salah seorang teman-temannya sudah berani untuk bercerita di depan dengan ekspresinya masing-masing, otomatis teman-teman yang lainnya juga akan ikut berani mengekspresikan diri mereka. Nah, di sini saya akan menjelaskan apa sih itu sebenarnya kemampuan berbicara. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, berbicara adalah berkata, berucap, berujar, atau pemaparan pendapat atau berunding. Berbicara sudah sejak dini dilatih oleh orang tua, namun belum mencakup beberapa aspek. Siswa tersebut masih berbicara asal sebut saja. Jadi hal inilah yang perlu kita perbaiki. Seperti menurut Guntur Tarigan, bahwa berbicara adalah kemampuan mengekspresikan dan mengungkapkan apa pemikiran, apa perasaan, apa gagasan atau ide yang diinginkan, yang kemudian dengan cara diungkapkan menggunakan bunyi-bunyi artikulasi atau kata-kata. Nah, jadi melalui berbicara lah kita mengungkapkan apa yang kita pikirkan atau apa yang kita inginkan. Ketika kita berdiskusi atau ingin memaparkan pendapat kita atau keinginan kita otomatis harus dapat mengungkapkan apa yang pemikiran kita itu dengan kata-kata atau kalimat, sehingga kemampuan berbicara ini sangat dibutuhkan. Karena kadang ada orang yang berbicara tetapi maksud dari apa yang dibicarakannya tidak tersampaikan kepada orang lain. Nurgianto juga berpendapat bahwa berbicara adalah kegiatan berbahasa kedua yang dilakukan seseorang dalam kehidupan sehari-hari setelah mendengarkan. Nah, ketika seorang anak telah mendengarkan, otomatis dia akan belajar bunyi-bunyi tersebut dan mengikutinya apa yang dikatakan oleh orang tuanya. Biasanya sebutan pertama yang diketahui oleh anak adalah ayah dan ibu, mama atau papa. Nah, atau dalam bahasa daerah kami uma dan bapak. Jadi mungkin itu adalah bahasa kedua, bahasa ibu yang diketahui oleh peserta didik. Dari situ juga kita bisa meningkatkan kemampuan berbahasa kita. Lalu jenis berbicara, banyak yang sebenarnya kita ketahui. Jenis berbicara apa sih yang sering kita lakukan? Nah, di sini saya mengambil 2 klasifikasi. Yang pertama menurut situasi.
ada informal dan ada formal. Informal berarti tidak resmi, seperti kita berbincang, bergosip, menyampaikan sebuah informasi yang baru kita dapatkan, dan banyak lagi, seperti menyampaikan sebuah berita, bertelepon. Itu termasuk dengan kegiatan berbicara informal. Sedangkan formal adalah resmi, biasanya dilakukan pada acara-acara atau kegiatan formal. Nah, seperti wawancara, berpidato, interview, rapat, seperti itu. Nah, lalu selanjutnya yaitu klasifikasi menurut tujuan. Seseorang berbicara otomatis memiliki tujuan yang ingin dicapainya. Nah, dari tujuan ini dibagilah ke dalam 5 jenis berbicara, yaitu yang pertama menghibur. Seseorang berbicara dalam suasana kocak, nyaman dan santai dapat memberikan informasi yang dapat menghibur pendengar atau teman-temannya. Nah, jenis kegiatan ini yaitu bisa dengan lawakan, guyonan, stand up komedi, dan cerita lelucon. Biasanya orang-orang yang berbicara untuk menghibur adalah orang-orang yang memiliki banyak kosakata yang lucu, sehingga apa yang dikatakan dia serta mimik ekspresinya itu menunjukkan bahwa dia mempunyai kemampuan berbicara dalam jenis ini. Lalu menginformasikan. Seseorang berbicara untuk memberitahukan atau menjelaskan sebuah informasi dalam suasana hening, serius, dan orang itu berbicara secara jelas, benar, dan kata-katanya pun terstruktur sehingga informasi yang diberikan dapat disampaikan secara akurat. Orang-orang seperti ini harus memiliki kemampuan kosakatanya banyak dan dapat berkonsentrasi tentang apa yang diucapkannya. Yang ketiga yaitu menstimulasi. Jenis berbicara ini yaitu untuk memberikan rangsangan atau pengaruh kepada pendengar agar pendengar ikut melakukan atau termotivasi untuk melakukan hal-hal yang dilakukan oleh si pembicara, hal-hal yang baik, berbuat sesuatu yang baik. Nah, biasanya orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang disebut dengan motivator. Mereka memberikan sebuah motivasi. Contohnya Mario Teguh, pokoknya yang memberikan motivasi atau motivator. Lalu yang keempat yaitu meyakinkan. Nah, jenis berbicara ini dimaksudkan untuk mengubah pandangan atau persepsi atau pendapat dari yang mendengarkan, orang yang mendengarkan, yang semulanya tidak setuju menjadi setuju, yang semulanya tidak mau menjadi mau, yang semulanya tidak simpati menjadi simpati. Nah, pembicara biasanya menggunakan sesuatu yang harusnya logis dan jelas serta masuk akal, sehingga nantinya dia dapat mempertanggungjawabkan apa yang dikatakannya, serta dapat memberikan sebuah tanggung jawab dari apa yang dikatakannya. Nah, yang kelima yaitu menggerakkan. Berbicara dalam jenis ini bertujuan untuk menggerakkan seseorang. Biasanya berbicara dengan ini memiliki wibawa yang kuat, serta biasanya orang-orang tokoh masyarakat atau orang-orang yang berpengaruh. Nah, strategi yang saya gunakan tadi itu strategi mendongeng. Masih banyak strategi yang lain, contohnya strategi bermain peran. Nah, di dalam strategi ini peserta didik diminta untuk memerankan sebuah tokoh, lalu otomatis mereka harus menyelesaikan karakternya kepada tokoh tersebut. Mereka harus
mampu memerankannya, sehingga kemampuan berbicara mereka akan semakin dilatih. Lalu salah satu strategi yang bisa digunakan yaitu strategi media gambar dalam bercerita. Strateginya bisa dikatakan strategi yang bagus, dimana biasanya peserta anak-anak, adik-adik suka dengan gambar-gambar yang menarik, berwarna, sehingga dan ketika kita bercerita otomatis orang itu akan berkonsentrasi, lalu mereka menyimak apa yang guru tersebut katakan dan menceritakan secara runtut apa yang telah diceritakan guru tersebut dan mengambil pesannya. Nah, sekianlah presentasi dari saya atau apa yang saya tunjukkan. Semoga kedepannya dapat bermanfaat, dan saya berterima kasih kepada teman-teman yang menonton, dan sekian, terima kasih.